Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Trengginas Eka Putra Sutantio, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Usaha dan Energi pada Ayunan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yasser Pramudia Arifki dengan NIM 2310942024 sebagai moderator. Lanjutkan dengan rekan saya Yultri Ariza Putri dengan NIM 2310942015 sebagai pemateri. Lalu ada Ainun Rizka Munira dengan NIM 23109432 sebagai pemateri. Lanjut ada Okta Ariza dengan NIM 2310942040 selaku pemateri. Dan terakhir ada Pangeran Alif Haikal Hakim dengan NIM 23109424 selaku pemateri. Sebagai pembukaan presentasi, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke wilayah Borneo, tidak lupa membeli bubur pedas. Walaupun presentasi hanya sebuah video, semoga materinya tersampaikan dengan jelas. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan Riza. Kepada Riza, disilahkan. Terima kasih kepada Yasser. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yultri Ariza Putri dengan NIM 2310942015. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendahuluan. Pendahuluannya yaitu usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Sedangkan energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Usaha dapat mengubah energi kinetik dan energi potensial pada benda. Selain itu, daya juga merupakan konsep penting dalam kaitannya dengan usaha dan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep usaha dan energi tampak pada saat kita mengayuh sepeda dan mengayunkan ayunan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasser. Baiklah, saya Yasser Pramudia Arifki akan melanjutkan penjelasan materi mengenai perubahan energi pada ayunan. Sebelumnya teman-teman semua sudah tahu bukan dengan ayunan. Ayunan adalah permainan berupa kursi gantung yang dimainkan dengan cara didorong. Saat ayunan tersebut didorong, hal itu akan menyebabkan terjadi kejadian fisika, yaitu saat bergerak, ayunan akan bergerak seperti bandul sampai dia diberhentikan secara sengaja atau berhenti sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 4 gambar A sampai D yang menunjukkan perubahan energi pada ayunan. Saya akan menjelaskan keterangan dari masing-masing gambar. Yang pertama adalah A. Pada gambar A, pada titik tertingginya, energi mekanik berupa energi potensial. Maksudnya di sini adalah saat memulai permainan ayunan, energi yang kita lakukan adalah energi potensial. Lanjut untuk gambar B. Gambar B, saat ayunan tersebut menuju bagian terendah, ia semakin cepat dan energi kinetiknya bertambah. Karena ketinggiannya berkurang, pada saat itu juga energi potensialnya pun juga berkurang. Yang ketiga pada gambar C. Pada gambar C, saat ketinggiannya bertambah pada sisi lainnya, ayunan tersebut mulai melambat dan kehilangan energi kinetik. Lalu saat ketinggiannya bertambah, energi potensialnya pun juga bertambah. Yang lanjut untuk gambar D. Gambar D, saat ia mencapai titik tertinggi dan bersiap-siap untuk mengayun lagi pada arah sebaliknya, energi mekanik ayunan berupa energi potensial kembali. Maksudnya adalah ketika ayunan berlangsung maju dan mundur, energi diubah dari kinetik ke potensial, kembali lagi ke kinetik, berlanjut dan berlangsung terus-menerus hingga berhenti. Secara bersamaan, energi potensial dan kinetik ayunan membentuk energi mekanik, sehingga energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu sistem.
Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pangeran. Pada Pangeran disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Pangeran Alif Hakim dengan NIM 2310942048 akan menjelaskan apa saja sih rumus-rumus yang digunakan pada perubahan energi pada ayunan. Rumus yang digunakan yaitu ada rumus energi mekanik. Energi mekanik didapatkan dari menambahkan energi potensial ditambah energi kinetik. Gimana sih kita dapat energi potensial? Itu energi potensial didapatkan dari perkalian antara massa, seperti pada gambar, yaitu massa yang digunakan adalah saya sendiri, dikalikan dengan gravitasi, dan dikalikan dengan H, yaitu tinggi. Tinggi yaitu tinggi ayunan antara, tinggi didapatkan dari tinggi ayunan antara tanah. Lalu di energi potensial tadi ditambahkan dengan energi kinetik, yaitu didapatkan dari setengah massa dikalikan V kuadrat. Massa yaitu seperti tadi sama, itu saya sendiri yang digunakan pada gambar, dan dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Jadi dapat disimpulkan rumus yang digunakan pada kasus kali ini yaitu perubahan energi pada ayunan hanya rumus energi potensial, yaitu energi mekanik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini yaitu perubahan energi pada ayunan menggunakan rumus energi mekanik, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Okta Ariza. Kepada Okta Ariza, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pangeran. Perkenalkan, nama saya Okta Ariza dengan NIM 2310942040. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pada ayunan dan gerakan harmonik sederhana pada ayunan. Pertama, prinsip pada ayunan. Ayunan memakai hukum kekekalan energi mekanik. Seperti teman-teman ketahui, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Dan hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan jumlah energi kinetik di suatu titik dalam suatu medan gravitasi ialah sama. Nah, energi mekanik pada suatu benda ialah konstan. Begitu pula yang terjadi pada ayunan. Didapatkan prinsip bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, atau energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 dan energi ditambah energi kinetik 2, atau massa dikali gravitasi dikali ketinggian 1 ditambah setengah mv kuadrat sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian 2 ditambah setengah mv kuadrat. Kemudian materi kedua yaitu gerak harmonik sederhana pada ayunan. Gerak harmonik sederhana pada ayunan menunjukkan adanya gerakan osilasi. Nah, apa itu osilasi? Jadi, osilasi ini ialah gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik atau berkala. Sebuah karakteristik dari gerakan osilasi ialah frekuensinya atau banyaknya osilasi yang terjadi. Frekuensi ini berkaitan dengan periode gerak. Periode gerak itu merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gerakan osilasi. Didapatkan persamaan bahwa F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F, dengan keterangan bahwa F merupakan frekuensi dan T merupakan periode gerak. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun. Baiklah, saya Ainun Rizka Munira dengan NIM 2310942032 akan menjelaskan contoh soal tentang usaha dan energi pada ayunan. Sebuah ayunan sederhana mempunyai tali sepanjang 50 cm dan beban bermassa 50 gram. Titik tertinggi beban adalah 10 cm di atas titik terendah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dengan periode 1,884 sekon, tentukan
A. Frekuensi bandul, dan B. Kelajur beban pada titik terendah. Jadi dari soal kita ketahui panjang tali atau I sama dengan 90 cm dan kita rubah satuannya ke meter menjadi 0,9 meter. Dan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan H atau ketinggiannya sama dengan 20 cm dan kita rubah satuannya ke meter menjadi 0,2 meter dan periode atau T-nya sama dengan 1,884 sekon. Untuk pertanyaan yang A, yang ditanyakan adalah frekuensi ayunan bandul sederhana. Jadi yang sudah kita ketahui tadi rumus frekuensi adalah 1 per T dan kita masukkan angka yang diketahui di soal tadi ke dalam rumus menjadi F sama dengan 1 per 1,884 maka didapatkan hasilnya adalah 0,53 Hz. Untuk pertanyaan yang B, yang ditanyakan adalah kelajuan atau V beban pada titik terendah. Jadi soal ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir dan energi potensial gravitasi sama dengan energi kinetik. Maka rumusnya adalah M kali G kali H sama dengan setengah MV kuadrat. 2 kali G kali H sama dengan V kuadrat. Maka kita masukkan angka yang ada di soal tadi ke dalam rumus, yaitu 2 dikali 10 dikali 0,2 sama dengan V kuadrat. V kuadrat sama dengan 4 dan V sama dengan 2 meter per sekon. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Ainun yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu, ayunan merupakan permainan yang menggunakan prinsip fisika yaitu energi. Yang kedua, perubahan energi yang terjadi saat kita memainkan ayunan adalah energi mekanik berupa energi potensial menjadi energi kinetik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terlebih terkurang saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.